Kebodohan si JP Christian Prince, anak Batak atau anak Katak, dan juga Sofiatul. Dari serangkaian kebodohan mereka, kali ini kita akan membahas tentang bukti kenabian. Nekat memang mereka ini tidak tahu tentang Islam, tentang Quran, tapi sudah sok tahu dan asal menafsir. Seperti biasa, si Sofiatul, si penyembah CP, dewanya itu si Christian Prince, juga sekarang diikuti dengan si anak Batak, melontarkan fitnahan kepada Nabi Muhammad dan juga Islam. Hoak dan halusinasi mereka itu dibangun berdasarkan sumber yang abu-abu, yang belum terverifikasi, seperti riwayat dari suatu sirat yang beda dengan hadis yang sudah jelas ada pembagian kategorinya, mulai dari hadis mutawatir, ahad, dan seterusnya, hadis-hadis sahih yang sahih secara sanad, lalu juga dilakukan pengecekan terhadap matan atau isi dari hadis itu. Pada sirat ini tidak terjadi. Jadi fitnahan mereka itu rapuh sekali, hoak, hanya babel, sangat mudah dipatahkan. Berikut ini omongan mereka yang halu dan ngarang sendiri. Tanyakan nanti lagi, tetap Pak Ustadz tidak mau menjawab. Yang kutanya masih itu aja Pak Ustadz. Akal dari mana pulang dari gua dari Nabi? Coba kita orang Indonesia yang punya akhlak, yang punya moral. Bedanya dengan paranormal maupun dia Eden dan lain sebagainya yang mengaku-ngaku sebagai nabi padahal nabi palsu adalah yang Nabi Muhammad bawa adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang jika kamu punya akal, pikiran, dan otak, maka tahu ayat-ayat Quran itu sama sekali bukan bikinan Nabi sendiri, maupun bikinan jin sekalipun, entah itu yang kalian sebut sebagai namus dan sebagainya, itu bukan. Karena kebenarannya mutlak. Diakui oleh para ilmuwan, para ahlinya, baik non-muslim sekalipun, mengakui kebenaran dan keilmiahan ayat-ayat Al-Quran. Asli firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Pro Science, terbukti benar. Bisa cek link di bagian deskripsi tentang penjelasan mengenai keilmiahan dan kebenaran ayat-ayat Quran yang diakui oleh para ilmuwan non-muslim sekalipun. Beda jauh dengan Bible PLPB yang anti-sains dan sudah memakan korban Galileo. Beda juga dengan kitab-kitab primbon, dukun-dukun, ya. Harus bisa membedakan itu, Kak. Kamu harus pelajari ayat Quran dulu baru berkomentar. Kebodohan anak Batak ini masih berlanjut. Ada reaksi nggak selain? Ya, andainya Nabimu menurunkan ayat 1, contohnya Nabimu berkata, Allah berkata begini katanya. Diketawai sama Warokah, goblok. Apa kau bilang Allah berkata? Yang menemui kau itu namus, pasti dibilang si Warokah. Nah, halusinasi sendiri. Namus, kayak apapun itu, maksud Warokah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang membawa pesan dari Allah. Jadi pesan itu, firman itu dari Allah, bukan dari malaikat Jibril atau namus menurut dia. Dan tak seluruh ayat Quran disampaikan melalui malaikat Jibril, tetapi ada juga yang Allah tanamkan langsung, wahyukan langsung ke hati Nabi Muhammad, didialogkan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantaraan malaikat Jibril. Jadi ayat Quran itu tidak semuanya sama cara penyampaiannya. Jadi tidak hanya di Gua Hira itu saja. Yang ayat Quran yang disampaikan di Gua Hira itu hanya 5 ayat dari satu surat, hanya pada tahap awal saja, yakni 5 ayat dari surah Al-Alaq yang berisi perkenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, dalam hal ini wakilnya yaitu Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu membawa pesan dari Allah kepada Nabi Muhammad.
Ayat Quran itu bukan perkataan malaikat Jibril, tapi pesan dari Allah, firman dari Allah yang dititipkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ayat-ayat Quran begitu canggih, begitu indah, mustahil bikinan manusia maupun bikinan malaikat Jibril sekalipun tak bisa, apalagi bikinan dari iblis atau jin kafir, ya. Mereka tak bisa membuat ayat secanggih ayat-ayat Quran. Makanya pelajari ayat-ayat Quran dengan akal pikiran. Bukan asal bicara sembarangan yang bahkan tak pernah membaca ayat Qurannya sekalipun, tapi sudah sok tahu dan berkomentar tentang Quran. Kurang ajar sekali yang ngaku-ngaku anak Batak ini mengatakan bodoh kepada Nabi, padahal dirinya sendirilah yang bodoh. Warakah bukan pembaca Bible PLPB, tetapi Warakah itu mendapatkan dan mendengarkan ayat-ayat Taurat dari Nabi Musa dan juga ayat-ayat Injil dari ucapan Nabi Isa yang dia hafalkan. Meski hanya sebagian dan tidak seluruhnya. Dalam hal ini, Warakah justru yang menuliskan Injil yang berisi tentang tanda-tanda malaikat Jibril atau Roh Kudus itu seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi Warakah tidak membaca Bible-mu, nggak laku ya, yang produk palsu itu nggak laku. Jadi jangan berkhayal namus itu malaikat jahat. Malaikat mana ada yang jahat? Malaikat itu selalu taat. Tapi di Bible-mu itu hoak, mengatakan ada malaikat yang dihukum karena jahat lalu dilimpar di gua. Suatu hal yang hoak. Seperti juga perkataan Bible mengenai ada serigala makan rumput, ada ular makan debu, ada Tuhan jadi manusia, itu semua hal yang hoak. Warakah menjadi saksi kenabian Nabi Muhammad, tapi bukan penentunya. Penentu bukti kenabian Nabi Muhammad adalah ayat-ayat Quran yang canggih dan ilmiah yang terbukti benar, diakui oleh para ahli, para ilmuwan di bidangnya masing-masing, sekalipun dia ilmuwan non-muslim sekalipun. Nabi menyendiri di Gua Hiro, ya, bukan bertapa. Kalau bertapa tuh meminta kepada jin, kekuatan kepada jin. Sedangkan Nabi hanya ingin menyendiri karena menyaksikan kebobrokan umat yang ada di tengah-tengahnya waktu itu. Ada yang membunuh anak bayi perempuannya karena malu, hingga ada yang perbuatan keji lainnya yang Nabi sudah tidak tahan lagi, lalu beliau pun menyendiri di Gua Hiro, ingin mengasingkan diri, bukan bertapa. Hingga kemudian datang firman pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tentu saja Nabi Muhammad yang belum pernah bertemu dengan Jibril merasa kaget dan ketakutan, lalu menceritakan hal itu kepada Khadijah, istrinya. Sebenarnya kisah ini tidak penting ya, bukan menjadi suatu hal yang mendasar dalam keimanan Islam, hanya riwayat saja. Tapi kafir selalu membesar-besarkannya dan selalu ingin tahu hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Bersumber dari sirat pula, dari riwayat, maka Khadijah pun lalu mengajak bertemu dengan Warakah yang ia ketahui memiliki pengetahuan tentang malaikat Jibril, guna meyakinkan Nabi Muhammad bahwa yang ia temui adalah benar malaikat Jibril, sesuai juga yang pernah ditemui oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini hanya sekedar bukti tambahan. Bukti utama kenabian Nabi Muhammad adalah ayat-ayat Quran yang begitu ilmiah itu. Kesaksian seorang manusia maupun jutaan orang masih bisa ada kelemahannya, yaitu masih bisa berbohong, bohong massal, tapi tidak dengan ilmu pengetahuan yang akan selalu jujur. Jika ada sekitar katakanlah 25%-nya yang tidak kamu ketahui benar tidaknya, itu karena keterbatasan otak manusia itu sendiri ketika teknologinya belum ditemukan. Begitu teknologinya sudah ditemukan di masa ke depan, maka baru terbuktilah kebenarannya. Ya. Jadi cara berpikirnya itu harus ilmiah. Manusia umat Nabi Muhammad adalah manusia modern yang penuh logika dan bisa berpikir. Dan tingkat spiritualnya sudah dewasa, beda dengan manusia di zaman dulu, manusia purba,
zaman nabi-nabi dulu yang tingkat spiritualnya masih dini ya, masih belum matang. Tingkat spiritualitas yang primitif, sehingga tanda kenabiannya adalah bentuk mukjizat. Padahal yang Allah beri mukjizat tak hanya Nabi Isa, Nabi Musa, tapi juga Dajjal. Mukjizat adalah anomali dari sunatullah yang terjadi atas izin Allah. Kalau hanya untuk menghidupkan orang mati, tak hanya Yesus, Dajjal pun bisa. Apalagi untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit, itu suatu hal yang mudah sekali dan bisa dilakukan juga oleh Dajjal. Bukan bukti ketuhanan, mukjizat hanya diberikan kepada Nabi atau Dajjal, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Lalu berikut ini kebodohan dari si Sofiatul Al-Mayat beserta dewanya si CP Christian Prince yang halu dan pamer kebodohan hanya dengan modal memelintir-melintir suatu sirat atau riwayat yang jelas belum terverifikasi sebagaimana suatu hadis. Kemarin kan aku tanya, kenapa nabimu kok jadi nabi dengan cara dipangku? Dengan cara ya, thank you. Kenapa nabimu kok jadi nabi dengan cara dipangku oleh Khadijah? Nah inilah ya mulut kotor si perempuan ini, gak tahu sumber dari mana, langsung aja melontarkan sembarangan dan asal-asalan, bermodalkan hasutan atau fitnahan bodoh dari si JP Christian Prince dewanya. Dia sudah koar-koar begitu, pamer kebodohan setiap hari. Bukti kenabian adalah ayat-ayat Quran yang ilmiah, tak ada hubungannya dengan Khadijah maupun Warokah. Kesaksian yang jujur bukan dari manusia, tetapi dari ilmu pengetahuan. Usut punya usut, ternyata sumbernya lagi-lagi dari suatu riwayat yang masih abu-abu, yang sumir dan tidak terverifikasi seperti hadis. Dijelaskan dalam suatu riwayat ya, bukan hadis, bahwa Sayyidina Khadijah tetap berusaha meyakinkan Nabi bahwa yang mendatangi beliau itu bukan setan, melainkan malaikat. Selain menghubungi Warokah berusaha menjelaskan tentang ciri-ciri malaikat Jibril, maka Siti Khadijah juga berusaha meyakinkan Nabi pada saat Nabi kedatangan malaikat Jibril. Berhubung yang bisa melihat malaikat Jibril itu hanya Nabi Muhammad, maka Siti Khadijah pun lantas bertanya kepada Nabi, apakah malaikat Jibril itu sedang berada di kamar ini? Nabi menjawab iya. Lalu guna meyakinkan Nabi bahwa yang datang itu benar-benar malaikat Jibril yang tentunya memiliki sifat atau ciri yang berbeda ya dengan jin kafir atau iblis atau setan yang suka melihat aurat wanita. Iblis yang mereka sangkakan sebagai namus itu ataupun jin kafir itu pasti punya sifat yang buruk ya. Kalau yang jahat-jahat itu kan sifatnya buruk, suka melihat aurat dan bahkan suka menyaksikan orang ketika melakukan hubungan badan. Tapi hal itu tidak merupakan ciri-ciri dari malaikat, apalagi malaikat Jibril. Sehingga Siti Khadijah pun berinisiatif berusaha memangku Nabi dan juga hingga membuka auratnya, membuka kerudungnya dan hijabnya, dan lalu bertanya kepada Nabi apakah malaikat Jibril itu masih ada di sini atau tidak, dan Nabi menjawab tidak. Jadi malaikat Jibril itu langsung pergi begitu Khadijah membuka auratnya. Itulah sifat atau ciri-ciri dari malaikat yang berbeda dengan ciri-ciri dari iblis atau jin kafir. Hal begini saja mana paham otennya, tidak sampai otaknya, karena Tuhannya pun memilih yang berkelamin tadi, tentu saja pikiran otaknya pun mesum juga sama seperti otak iblis atau jin kafir. Segala sesuatu, bahkan lubang jarum pun akan mereka pandang sebagai suatu hal yang mesum. Kejadian ini bukan tanda kenabian ya. Siti Khadijah hanya ingin mengecek bahwa itu benar malaikat Jibril yang datang dan berada di kamar, bukan iblis ataupun setan. Itulah kebodohan si CP Christian Prince, juga anak Batak, dan juga Sofiatul yang setiap hari mereka pamerkan kemana-mana. Ingat filosofi kulit jeruk, kupas dulu kulit jeruknya dan baru dimakan isinya.
Gunakan sumber yang valid yang sudah terverifikasi benar. Kalau istilah mereka tuh dikanonisasi. Padahal sistem kanonisasi mereka pun lemah ya. Tidak sehebat kalau kita memverifikasi hadis yang sanadnya lengkap dan juga masih dicek dengan matanya, nggak cuma sanadnya saja. Jangan gunakan sumber-sumber yang nggak jelas, yang hoax, yang halu. Apalagi modalnya hanya terjemahannya saja, bukan versi dalam bahasa aslinya. Ya sudahlah, bias kemana-mana. Jadi hoax. Sumber utama tentu saja ayat-ayat Quran. Baru sesudahnya adalah hadis yang sahih. Hadis sahih itu dicek juga matanya, harus tidak boleh bertentangan dengan satu pun ayat Quran. Lalu tafsir pun harus yang benar dari ulama yang benar-benar mumpuni, ilmunya ada, dan juga isi tafsirannya pun tidak bertentangan dengan Quran dan hadis sahih. Dan juga didasari dengan fakta, bukan hanya sekedar asumsi, khayalan, praduga, atau halusinasi, ataupun gosip, rumors. Ini cara beragama yang benar, cara mencari fakta dan kebenaran yang tepat. Jelasnya, bukti kenabian Nabi Muhammad adalah ayat-ayat Quran yang ilmiah dan benar mutlak. Terbukti kebenarannya diakui oleh ahlinya dan juga para ilmuwan non-muslim sekalipun. Bukan tanda fisik tertentu, bukan juga peristiwa tertentu, bukan juga kesaksian dari orang-orang, satu orang maupun lebih orang yang bisa melakukan kebohongan massal, bukan pula manuskrip yang bisa palsu sejak dari awal, karena sebelum ada budaya tulisan, kita lebih dulu mengenal tentang budaya lisan, dan ini sulit untuk dibuktikan. Sejarah juga punya kelemahan, sejarah itu tidak mutlak benar, tetapi memihak, ada versi-versinya. Menurut sejarah Belanda, maka Pangeran Diponegoro itu adalah penjahat dan kriminal. Tapi menurut sejarah Indonesia, maka Pangeran Diponegoro tentunya adalah pahlawan. Jadi, kalian mau memilih sejarah versi yang mana? Tak ada sejarah yang mutlak benar, ada keberpihakan, ada versinya. Beda dengan ilmu pengetahuan yang selalu jujur. Inilah bukti kenabian Nabi Muhammad, yaitu ayat-ayat Quran yang begitu ilmiah dan diakui oleh para ilmuwan kafir sekalipun. Ilmu pengetahuan akan selalu jujur dan objektif, valid dan bisa dipercaya, kredibel.